tertibkan tambang emas ilegal beromset Rp720 miliar per tahun di Lombok Barat. Tangkal paham radikal dan terorisme di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, polisi sasar pemuda dan berikan wawasan kebangsaan. Apa kabar pemirsa? News TV kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasih, inilah News NTB selengkapnya. Informasi utama kami pemirsa, KPK tertibkan tambang emas ilegal beromset Rp720 miliar per tahunnya di Lombok Barat. KPK bersama Dinas LHK NTB dan Balai Gakum LHK memasang pelang segel tambang ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menertibkan tambang emas ilegal di Dusun Lendek Bare, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Tim Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara memasang papan pengumuman larangan penambangan di wilayah yang masuk dalam kawasan hutan tersebut. Pihaknya melakukan pendampingan terhadap Dinas LHK NTB dan Balai Gakum LHK untuk melakukan penertiban tersebut lantaran keberadaan tambang ilegal ini dapat merusak lingkungan dan merugikan negara. Jangan sampai jelas ada wajib pajak tidak ditagih, ya. Jangan sampai ada aset-aset yang dikuasai oleh bos-bos dibiarkan. Kami hadir untuk memberikan kepercayaan, kemandirian pada Pemda untuk berani bersikap. Pemasangan papan pengumuman tersebut merupakan langkah awal. Selanjutnya pihak Dinas LHK beserta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB maupun pihak terkait lainnya bisa mengambil langkah berikutnya sesuai dengan prosedur yang ada. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tangkal paham radikal dan terorisme di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, polisi sasar pemuda dan berikan wawasan kebangsaan kepada siswa sekolah menengah atas atau SMA sederajat. Salah satu sekolah di Kota Mataram menjadi tujuan kunjungan kepolisian, kunjungan dari Direktorat Intelkam Polda NTB. Ke lembaga pendidikan kali ini terkait isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang mengancam diintegrasi bangsa. Guna menangkal faham tersebut, Polri memberikan materi tentang wawasan kebangsaan kepada para siswa. Jadi itu mungkin sangat merugikan bagi saya. Saya harap semoga para generasi muda tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Kemudian terkait ini radikalisme dan teroris itu, menurut saya itu juga sangat merugikan juga. Maksudnya kayak menguntungkan tentang gimana kita secara harus bertoleransi tentang beragama, suku, dan budaya kita. Isu radikalisme dan terorisme kerap kali terdeteksi tidak hanya soal keyakinan beragama, namun juga muncul saat pelaksanaan pemilu kada karena adanya perbedaan pilihan di tengah masyarakat. Dan ini bukan tidak hanya pelajar, ya kalau pelajar kita ini ya memang itu diantaranya agenda. Berarti kalau kita ambil itu adalah suatu yang memang kebetulan kita ngambil SMA, bisa perguruan tinggi, juga bisa SMA yang lain. Apakah ada indikasi atau bagaimana? Ada. Ini hanya pembekalan, pengetahuan. Untuk sama-sama ke depan agar semua itu kita perangi secara bersama-sama. Data Ditintelkam Polda NTB menyebut doktrin faham radikal dan terorisme oleh kelompok tertentu terdeteksi di beberapa wilayah Nusa Tenggara Barat. Pemuda terutama generasi Gen Z yang masih dalam tahap pencarian jati diri ditengarai rentan terpapar paham radikal dan terorisme, hingga perlu diberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang berbineka tunggal ika dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, menjelang Pilkada serentak 2024, ribuan ASN dan kepala desa di Lombok Timur deklarasi netralitas pada Pilkada. Mereka berikrar mendukung Pilkada damai dan menjaga netralitas sebagai pelayan masyarakat.
Ribuan ASN, kepala desa dan perangkatnya mengikuti deklarasi netralitas di ballroom kantor Bupati Lombok Timur. Di depan PJ Gubernur NTB dan PJ Bupati Lombok Timur, mereka berikrar akan menjaga dan menegaskan netralitas pegawai ASN. Mulai dari kepala desa dan perangkat desa di instansi masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Selain itu, mereka berkomitmen untuk menghindari konflik dan tidak membuat keputusan serta tindakan yang dapat menguntungkan pasangan calon tertentu dan menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarluaskan ujaran kebencian yang disertai berita bohong. PJ Gubernur mengapresiasi komitmen para ASN dan kepala desa dalam menjaga netralitas pada Pilkada serentak 2024. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur, saya berikan apresiasi dan saya berterima kasih. Dan ini merupakan kewajiban kita sebagai ASN untuk melakukan melaksanakan netralitas sebagai pelayan publik dan pelayan masyarakat. Deklarasi netralitas ASN ini sekaligus sebagai wujud komitmen para ASN untuk mendukung pilkada damai dan mewujudkan kualitas demokrasi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah rakyat bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Puluhan turis asing dari kapal pesiar diajarkan membuat kerajinan gerabah di Pusat Kerajinan Gerabah Banyumulek, Lombok Barat, dan para turis dari berbagai belahan dunia itu sangat tertarik dengan wisata sambil belajar membuat gerabah. Daya tarik Pulau Lombok selalu memikat bagi wisatawan, terutama wisatawan dari mancanegara. Di Desa Banyumulek, Lombok Barat, tampak beberapa wisatawan mancanegara asik memoles tanah untuk dibentuk menjadi gerabah. Hal unik inilah yang membuat puluhan turis yang dibawa oleh kapal pesiar bersandar di Pelabuhan Gili Maskotong. Mereka kemudian tur ke pusat gerabah Desa Banyumulek. Diketahui desa penghasil gerabah Banyumulek merupakan salah satu pusat yang komoditinya menjadi langganan ekspor ke mancanegara, sebut saja Selandia Baru, Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat. Mengenai harga dari gerabah yang dijual bervariasi, mulai yang paling murah Rp20.000 sampai Rp450.000. Itu pun tergantung kepada ukuran. Selain melihat pameran di setiap art shop-nya, Anda juga dapat melihat proses produksi. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para turis ini dengan ikut belajar membuat gerabah. Mereka tampak antusias belajar membuat kerajinan dari tanah liat, sejumlah bentuk dan teknik mereka pelajari dengan semangat mulai dari anak-anak serta orang dewasa. From Melbourne, Australia. Yeah. What do you think about the processing of handicraft in this place? I think it's amazing, and it's an age-long craft that I've never seen done like this before, all by hand. It's beautiful. Thank you for sharing it with us. You first time come here? Yes, first time in Lombok. Yes. Proses pembuatan gerabah sebenarnya cukup sederhana. Adonan tanah liat dicampur dengan pasir dan air, kemudian adonan dibentuk sesuai keinginannya. Setelah selesai, adonan yang sudah berbentuk dibakar di atas jerami. Para pengunjung yang mengikuti proses pembuatan gerabah tidak dipungut biaya, hanya dibebankan berupa tip berkisar antara Rp10.000 hingga Rp20.000. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, wisata bawah laut sejumlah gili di Sekotong, Lombok Barat menjadi incaran para wisatawan karena memiliki spot terbaik bagi pecinta snorkeling. Gili Gede, Gili Layar, dan Gili Asahan merupakan wilayah Sekotong area selatan Lombok ini memang tak akan ada habisnya untuk dinikmati. Seperti Gili Gede, salah satu gili terbesar yang ada di Sekotong yang menawarkan keindahan alam yang terjaga kelestariannya. Gili Layar yang memukau akan kekayaan terumbu karangnya, serta Gili Asahan tempat yang sempurna untuk bersantai, melepaskan semua kepenatan yang Anda alami. Masyarakat dan pemerintah setempat sangat menjaga keaslian dan keasrian dari pulau-pulau ini. Spot snorkeling yang ada di ketiga gili ini sama seperti daerah di Sekotong lainnya, di sini menyimpan kekayaan bawah laut yang luar biasa indahnya. Didukung dengan ombak yang tenang dan air laut yang jernih, di pulau ini akan memanjakan para pecinta snorkeling ataupun diving untuk mengeksplorasi surganya alam bawah laut. Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Golek. Yang banyak saya Gili Rengit sama Gili Layar. Yang bagus untuk snorkeling di mana aja, Pak? Gili Rengit, Gili Layar, Anyaran. Kelebihan gili di Sekotong dengan pulau lainnya di Lombok adalah keadaan ombak yang sangat tenang. Selain itu, air laut yang sangat jernih bagai berada di kolam rumah yang tak berujung. Sungguh Anda tidak perlu bersnorkeling untuk melihat keindahan terumbu karang di sini. Cukup melihat di atas perahu saja, Anda akan terpukau dengan keindahan bawah lautnya. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan.
Bagi para penikmat olahraga selancar atau surfing, Pantai Suruwangi Lombok Timur bisa menjadi pilihan selanjutnya. Karena memiliki ombak yang cukup menantang adrenalin dan objek wisata pantai ini menjadi surga baru terutama bagi para peselancar. Inilah Pantai Suryawangi Lombok Timur. Letaknya di Kecamatan Labuhan Haji, Kelurahan Suryawangi sebelah selatan, hanya 6 km dari pusat kota kabupaten. Pantai ini membentang dari arah barat ke timur dengan pesona pantai yang masih alami. Objek rekreasi ini belum banyak dikenal wisatawan, tidak sepopuler destinasi serupa seperti Pantai Senggigi yang sudah mendunia. Namun siapa sangka, pantai ini menyimpan potensi luar biasa terutama bagi para peselancar. Bagi para peselancar, ombak di pantai ini memiliki kelebihan tersendiri yang tak akan dijumpai di tempat lain. Gulungan ombaknya deras namun lembut dan panjang, karena itu peselancar sangat menikmati berselancar di pantai ini. Saat ini banyak para penikmat selancar memilih menikmati ganasnya ombak Suryawangi. Mereka sebelumnya rata-rata menjadi pelatih maupun guide di sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok. Begitupun wisatawan asing sudah mulai membawa papan selancarnya ke pantai ini. Kondisi ombaknya lumayan bagus dan bisa beberapa kali sering kok kita datangan teman-teman dari luar Lombok Timur datang ke sini untuk bermain. Dan sangat besar ada season ombak besar pasti ada di sini. Pantai Suryawangi sudah mulai disentuh oleh pemerintah setempat. Mereka menata tempat ini dengan membangun berbagai infrastruktur sebagai daya dukung untuk menarik wisatawan. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi bola. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi bola. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini.
Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat, pukul 12:30 siang, live di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bila Anda berwisata ke Gili Air, Lombok Utara belum lengkap rasanya jika belum mencoba permainan jet surfing. Seperti apa sensasi dari permainan jet surfing ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bagi penyuka pantai, tentu sayang sekali kalau tidak pergi ke 3 gili yang ada di Lombok Utara. Gili ini terkenal dengan suhu tropisnya dan jagonya dalam soal wisata pantai. Lombok memang memiliki pantai yang indah dengan pasir putih dan laut kebiruan, tapi jangan salah, pantai di Lombok tidak hanya bisa digunakan untuk sekedar berenang dan menikmati matahari terbenam. Salah satu aktivitas pantai terbaik di Gili ini hanya diperuntukkan untuk Anda yang menggilai tantangan dan menikmati pantai dengan cara yang sama sekali tidak pernah Anda bayangkan. Namanya jet surfing, salah satu olahraga air serupa dengan surfing namun tidak di dalam ombak, melainkan di air yang tenang. Olahraga ini tidak jauh dengan surfing, memiliki papan, namun bedanya papan ini dilengkapi dengan mesin 2 tak dan mampu meluncurkan dengan kecepatan 70 km per jam. Pengelola water sport di Gili ini ingin memberikan sensasi berbeda kepada wisatawan yang merasa bosan dengan aktivitas Gili yang itu-itu saja. Wisatawan asing yang mengeluh dalam arti mereka kadang-kadang bosan. Nah, dari sana beberapa bulan yang lalu terlintas ide ini dan dengan browsing di internet. Sementara itu salah satu pengunjung merasa cukup tertantang mengarungi pantai yang tenang di Gili. Enak sekali, good fun, posurnya untuk pasti. Jadi ini bisa dikatakan salah satu kegiatan olahraga air, sama seperti surfing tapi kita tidak membutuhkan ombak. Permainan ekstrim ini menjadi salah satu atraksi baru yang paling menantang di Gili Air dan tidak semua provider memilikinya. Jadi bila Anda ingin menikmati sensasi melayang di atas permukaan air, ada baiknya bila memesan lebih awal. Para wisatawan akan dipandu para instruktur yang terlatih yang akan memberikan pengarahan tentang penyesuaian penggunaan alat dan pengontrolan yang sebenarnya cukup mudah, jadi siapapun bisa mencoba. Sensasi berseluncur di atas air tanpa ombak ini memerlukan 5 menit dari Gili menuju Bangsal. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman unik di bawah air, olahraga subwing bisa jadi pilihan saat liburan selanjutnya. Olahraga yang menggabungkan renang dengan selam ini dapat Anda temukan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selain Bali, Lombok ternyata juga menyimpan sejuta pesona alam yang tidak kalah menarik dan eksotiknya. Ya, salah satunya Gili Trawangan.
Pulau kecil nan menawan ini banyak menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Maka tak heran Gili Trawangan yang berada di Nusa Tenggara Barat ini sudah terkenal sampai mancanegara. Objek wisata alam ini rupanya banyak menawarkan permainan air yang menyenangkan, diantaranya olahraga air sabuing. Penasaran seperti apa? Kita mau melakukan yang ekstrim pastinya. Dan juga unik. Menurut gue sih unik banget ini permainan. Baru ya, masih baru ya, termasuk baru ya. Nah, penasaran nggak? Dan satu-satunya di Indonesia. Dengerin, satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Gili Trawangan ya. Wah, ternyata olahraga air sabuing ini baru ya buat mereka. Tapi sebelum menyelam, si Bule dan Albert rupanya juga sempat di-briefing oleh sang instruktur. Jadi ada cara yang mungkin agak sedikit uncomfortable in mind, but this is work so well. So caranya kayak gini. Nanti kalau saya mau ke kanan contohnya, papan yang sebelah kiri yang saya ini duluan. Nanti papannya secara otomatis bakalan muter kayak gini, gitu kan? Nanti kalau misalnya Mas lepas di tengah laut itu tinggal kayak gini aja ya. Tinggal wave kita, nanti kita stop. Yo, the other side, yo. Olahraga sabuing ini merupakan aktivitas yang sangat menarik di dalam dasar Laut Gili. Karena ini merupakan perpaduan olahraga air dan olahraga selam yang bisa dirasakan sensasinya pada saat tengah berada di kedalaman. Bermain sabuing, selain dapat melihat biota laut yang cantik-cantik, kita juga dapat merasakan sensasi terbang di bawah air di sepanjang terumbu karang. Selain itu, berselancar di dalam air ternyata juga bebas melakukan atraksi apa saja, seperti Albert dan si Bule ini. Mereka bergantian saling berpegangan seperti sirkus yang tengah beratraksi di depan penonton. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasyah pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.